ini cukup dan saya rasa kita siap. Kenapa? Karena selain cadangan devisa, Bank Indonesia juga sudah melakukan yang dinamakan triple intervention. Jadi salah satunya melalui domestic NDF, lalu pembelian bonds di pasar sekunder, barulah di lini ketiga kita akan mampu menggunakan cadangan devisa yang jumlahnya cukup besar ya, 145 billion dolar apabila diperlukan untuk menjangkar kestabilan nilai tukar rupiah. Baik, kalau memang menurut Anda cadangan devisa KTN itu cukup begitu, tapi sebesar apa sih potensi kalau akan terjadi penurunan CADEV kembali untuk di bulan-bulan selanjutnya ketika mungkin The Fed nanti akan menaikkan suku bunga acuannya atau ketika BI juga mulai menaikkan suku bunga acuan? Ya, oke. Selain memang adanya pembayaran hutang pemerintah yang notabene cukup rutin, memang dampak dari pembalikan arus modal ini sudah berlangsung. Jadi sepanjang 2021 kita melihat net bond sell off ini hampir 5 billion. Nah, jadi kalau kita lihat justru yang menjadi penjangkaran stabilitas rupiah tahun kemarin adalah karena impor lemah. Nah, menurut saya di tahun ini dua faktor tersebut, yaitu pembalikan capital inflow karena kenaikan suku bunga The Fed, ditambah memang seiring dengan pulihnya ekonomi Indonesia, justru kenaikan impor juga akan memacu memacu permintaan US dollar. Tapi untuk alasan yang pertama tadi dampak dari kenaikan suku bunga, saya rasa jumlah cadangan devisa yang kita miliki pada saat ini itu jauh lebih cukup ya, dan dibandingkan dengan tahun 2013 tentunya kita jauh lebih siap untuk menghadapi arus balik dari capital inflow. Contohnya pada saat tapering dilakukan di kuartal akhir tahun kemarin, rupiah justru tidak mengalami suatu pelemahan yang eksesif atau berlebihan. Jadi intinya menurut saya level tersebut cukup siap untuk Indonesia menjangkar stabilisasi nilai tukar rupiah. Baik, tapi tentu ada tantangan bagi Bank Indonesia juga untuk bisa mengelola cadangan devisa kita di tahun ini. Kalau Anda lihat apa saja sih yang menjadi tantangan? Ya, mungkin yang pertama adalah kapan kita harus mulai menaikkan suku bunga. Jadi memang selain menggunakan DNDF yang notabene tidak menguras cadangan devisa, memang respon kedua yang menurut saya less costly adalah dengan menaikkan suku bunga. Nah, ini kita juga setuju dengan pandangan ekonomis tadi bahwa kita memprediksi 50 basis, yaitu 2 kali kenaikan di kuartal 3 dan 2 kali kenaikan lagi di kuartal 4. Karena kenapa? Mungkin tekanan inflasi di saat tersebut sudah akan kembali. Jadi apabila di 6 bulan pertama menurut kami BI akan mampu menahan, maka kita melihat pengetatan moneter baru akan terjadi di paruh kedua yang notabene juga akan memberikan suatu jangkar yang baik untuk rupiah. Karena di paruh pertama tahun ini kami percaya income atau revenue dari ekspor akan mampu untuk menjaga stabilisasi rupiah. Contohnya kita punya neraca transaksi berjalan untuk tahun kemarin kami memperkirakan untuk pertama kalinya dalam satu dekade terakhir Indonesia akan mencatat surplus, di mana kami memprediksi positif 0,2% dari GDP. Ini artinya bagus untuk nilai tukar. Baik, kalau menurut Goldman Sachs, ini The Fed akan menaikkan suku bunga acuan di bulan Maret, Juni, September, dan Desember. Tadi Anda katakan kalau BI ini mungkin di paruh kedua, begitu. Mungkin Anda sudah ada proyeksi di bulan apa? Ya, di bulan Juni, Mbak Aneka, menurut saya dia akan mungkin mulai memberikan suatu ancang-ancang, tapi mungkin Juli, Agustus ini sangat mungkin 25 kali 2, lalu mungkin dia akan break dan di kuartal 4 mungkin Oktober November akan dilanjutkan. Tapi di sini titik terminalnya kami melihat
akan ada di tahun 2023, yaitu sebanyak 5%. Ini juga konsisten dengan titik terminal kenaikan The Fed di 2,5%. Jadi spread yang ada 250 basis point menurut saya akan tetap menarik untuk foreign investor tetap membeli obligasi Republik Indonesia.